Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustaz. Dan masih dalam rangkaian gerbong Ramadan. Topik yang ingin kita angkat adalah sangat penting, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Yang setiap bulan Ramadan orang berbicara tentang Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat dahsyat karena setara dengan 1000 bulan atau 80 tahun. Kira-kira secara terminologi, kemudian apa sih sebetulnya esensi dari Lailatul Qadar itu, dan kemudian tanda-tandanya apa, Ustaz? Malam Lailatul Qadar itu termasuk orang yang sudah merasakan atau mengalami Lailatul Qadar itu mestinya ada satu dampak kepada dirinya, karena dia sudah mendapatkan anugerah yang tidak setiap orang mungkin bisa mendapatkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu diyakini oleh para ulama itu terjadi di 10 akhir Ramadan. Nah, di 10 akhir Ramadan itu Rasulullah dan juga tentu para sahabat lebih giat di dalam beribadah. Bahkan mereka itu ya mengencangkan kain sarungnya, maksudnya tidak berhubungan dengan istrinya, khusus untuk meningkatkan ibadah pada Allah berupa itikaf. Dan itu dilakukan sampai Rasulullah wafat, dan diteruskan oleh para istri-istri beliau juga itu melaksanakan itikaf. Nah, mengapa demikian? Karena kecenderungannya orang itu kalau sudah mendekati akhir Ramadan itu semangatnya turun. Ya. Tarawihnya yang tadinya penuh di awal Ramadan makin maju soknya gitu ya. Jadi ini malah ramai di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, oleh karena itu maka jangan begitu. Ini justru puncaknya. Ibaratnya sebuah kegiatan ini puncaknya itu kan di akhir-akhir itu harusnya lebih serius lagi. Nah, mengenai Lailatul Qadar, memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran diturunkan. Dari mana diturunkan? Ya dari sisi Allah, dari namanya Lauh Mahfuz. Kemana? Ke dunia ini. Jadi malam di mana Allah menetapkan untuk diturunkan Al-Quran sebelum sampai kepada Nabi Muhammad ya. Di tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, itu kan Al-Quran itu sangat mulia sekali, dan bal huwa Qur'anun Majid, itu Quran yang mulia di Lauhil Mahfuz ya, dalam surah Al-Buruj itu di Lauh Mahfuz diturunkan. Maka prosesi menurunkannya itu dipimpin oleh malaikat Jibril, yang malaikat yang disebut dengan Ruhul Amin. Jadi malaikat yang sangat terpercaya, komandannya para malaikat, dan juga diiringi oleh malaikat-malaikat sehingga digambarkan langit dunia itu penuh dengan malaikat menurunkan membawa iring-iringan Al-Quran diturunkan. Maka kemudian digambarkan kalau orang beribadah pada waktu itu nilainya tidak seperti hari-hari biasa. Ini hari yang sangat mulia, maka ibadahnya itu senilai 1000 bulan. Jadi dahulu ada orang Bani Israel diceritakan itu ibadah sampai beribu-ribu tahun ibaratnya. Pokoknya ibadahnya sangat lama. Sehingga para sahabat itu meri, wah gimana supaya bisa paling tidak sama dengan orang itu. Lalu Rasulullah mengatakan itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya sepanjang orang itu hidup, ibadah satu malam itu kapan itu terjadi, kan begitu. Kalau yang tidak menghitung itu, ya pokoknya ibadah itu kan bahkan sejak awal Ramadan.
Tapi yang bertanya ya itu pada malam-malam ganjil, gitu kan. Lalu yang ingin tahu lagi malam keberapa, gitu. Jadi jangan seperti itu, nanti hanya ibadah satu malam tok, padahal maunya sebenarnya Rasulullah itu maunya semua. Kalau orang itu tahu keutamaan Ramadan, pasti dia akan menginginkan semua bulan itu Ramadan semua sepanjang tahun. Nah, tapi kan tidak begitu. Nah, maka ya sudah, Ramadan ini 1 bulan, tapi puncaknya nanti 10 akhir. Nah, 10 akhir masih kenyang lagi, yang ganjil. Masih kenyang lagi, malam 27. Wah. Dia hanya nyegat itu tok ya. Nyegat itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari spiritnya, ya kan, bukan dari kegiatan fisiknya. Kalau kegiatan fisik nanti orang bertanya, malam di satu daerah kan siang di daerah lain. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia ini pada waktu itu kita malam, kita beribadah. Lah orang Muslim yang di Inggris sana kan lagi siang. Lah itu Lailatul Qadarnya itu gimana? Sehingga akhirnya kan jadi rumit kan. Nah, seperti begini, 17 Agustus 45 itu kan proklamasi kemerdekaan RI. Tapi setiap tanggal 17 Agustus kan kita upacara, ibaratnya kalau orang pegawai gitu ya, atau rame-rame masyarakat. Tapi kan proklamasinya kan sudah Qurannya sudah diturunkan. Nah, tapi kenapa kok ada terus setiap tahun? Ya ini spiritnya, nah, kan. Jadi Al-Qurannya sudah selesai. Nah, spiritnya termasuk ya Quran yang aslinya. Maksudnya asli itu bukan berarti yang sekarang tidak asli. Maksudnya Quran yang gaib tadi, ya. Itu turun terus cahayanya, berkahnya setiap tahun. Dan di bulan apa? Di bulan yang paling penuh berkah, itu di bulan Ramadan. Di malam apa? Ya di malam yang paling disukai Allah itu malam ganjil. Allah itu suka yang ganjil. Tapi intinya bahwa sebenarnya seorang itu kalau beribadah terus, beramal terus, dia dapat Lailatul Qadar terus. Mestinya begitu. Jadi semangat Lailatul Qadar itu kalau bisa dikuatkan, ya. Tapi juga jangan tadi seperti ini malam, ini sana siang, ya kasihan yang lagi siang gitu kan, nggak dapat. Padahal istilah malam itu bukan berarti malam kan. Nah, karena Rasulullah itu ittifaqnya kan dari subuh. Nah, jadi dalam bahasa Arab memang kadang ada istilah-istilah yang populer itu malam. Ya, malam itu kan keheningan, kesepian, apa istilahnya, gambaran-gambaran kekhusyuan itu kan digunakan malam. Misalnya cerita 1001 malam, tidak ceritanya siang ya, nggak menarik seru siang itu. Ya, jadi orang itu kan banyak mendatangi tempat-tempat itu hiburan malam, hiburan siang. Nah, hiburannya orang beriman yaitu di masjid, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang saya pahami sebagai Lailatul Qadar. Kalau yang seperti fenomena langit cerah, ya itu kan penggambarannya kan begitu ya. Itu, ya. Ketika orang itu berinteraksi dengan Quran, memahami Quran, mendapatkan hidayah Quran, itu kan gambarannya kalau orang ya pagi yang cerah, ya, atau fisiknya yang senang seperti itu. Dan itu menggambarkan kondisi jiwa orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau secara individual orang subjektif, wah aku oleh Lailatul Qadar, itu bisa nggak orang mengklaim seperti itu, Ustaz? Ya dulu belum pernah ada yang begitu. Ya, tidak pernah ada kisah yang menceritakan misalnya sahabat mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak ada kisah seperti itu? Ya, ada. Maksudnya yang saya dapat Lailatul Qadar begitu. Kalau testimoni klaim itu nggak ada. Ya? Kalau testimoni nggak ada. Nggak ada. Ya, tapi kalau sekarang kan apa-apa testimoni, testimoni. Kan, kaitannya dengan misalnya iklan kan, promosi begitu. Jadi ada testimoni gitu. Nah, jadi apa tandanya kamu mendapat Lailatul Qadar? Semakin sabar, semakin sayang pada istrinya, pada anaknya,
semakin sedekah. banyak sedekahnya. Itu dapat itu. Dapat ya. Ya, tapi kalau nggak berubah, itu sama dengan haji mabrur lah. Iya. Ya, pulang dari haji sama aja, malah nggak pernah sholat jamaah. Ya, itu saya kira tidak mungkin dia dapat haji mabrur kan. Sama dengan Lailatul Qadar gitu. Dia hanya klaim pihak istilahnya. Orang lain tuh tahu, oh ini kok berubah ya. Setelah dia puasa Ramadan kali ini, kemudian dia semakin baik dengan tetangga semakin, wah ini mungkin dia dapat Lailatul Qadar. Jadi intinya harus terbukti orang jadi makin baik, makin apa namanya? Ya, amal. Betul, makin baik, makin suka dengan ilmu. Jangan anti ilmu, ya kan? Kan kadang orang itu bersikukuh dengan tradisinya. Pokoknya harus ruqyah. Kalau menentukan bulan ya harus ruqyah. Nah, itu menurut seorang kiai yang terkenal itu anti ilmu namanya. Karena hisab itu sangat ilmiah. Kalau kemudian menafikan adanya hisab, ya itu berarti anti ilmu. Ya, padahal Al-Quran menyebutkan hisab. Nah, sementara hadis memang ruqyah, karena pada waktu itu perkembangannya seperti itu. Nah, Lailatul Qadar juga harus difahami sebagai spirit kejiwaan seseorang yang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah akan berubah. Jangan sampai Al-Quran sudah turun, ya sudah sempurna, masyarakatnya, umat Islamnya masih belum berubah, masih ribut. Masya Allah, malah sekarang diganggu dengan setan-setan kecil-kecil, ya Dajjal kawin, semacam itulah ya. Dan itu ini fasilitasi, nggak di stop, nggak diblokir, makin digelontorkan, masih tambah terus, malah tambah anaknya munculnya, semakin ramai. Ya, mudah-mudahan yang penting kita dengan Lailatul Qadar itu kita mendapatkan yang Lailatul Qadar yang orisinil lah ya. Menjadi makin baik, menjadi makin soleh, makin dekat dengan Allah ya. Betul. Dan jangan bingungan, jangan bingungan itu terus bingung. Orang Islam bingung. Terus wah bodoh, masa orang Islam bodoh? Dan pelonga-pelonganya itulah. Aduh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.